17 Agustus 2025, Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia. 80 tahun Indonesia. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Minggu 17 Agustus, judulnya di Gunung Sinai. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Ibrani 7 ayat 22. Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Amin. Dalam Keluaran 19 ayat 1 sampai 8, Tuhan memberikan janji kepada bangsa Israel di kaki Gunung Sinai. Tuhan memimpin bangsa Israel ke Gunung Sinai, di mana Dia akan segera memberikan 10 perintah Tuhan atau dekalog kepada bangsa ini. Jebel Musa di ketinggian 7.497 kaki atau 2.285 meter, kemungkinan besar adalah tempat Musa bertemu dengan Tuhan beberapa kali. Dicatat di Keluaran 3 ayat 1, Keluaran 19 ayat 2, Keluaran 24 ayat 18. Dan beberapa tahun kemudian, Elia berjumpa dengan Tuhan di sini. Dicatat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Ini adalah gunung yang sama, di mana Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Keluaran 3 ayat 1 dan 10. Pada saat itu, Tuhan memberitahu Musa bahwa ia akan menyembah Tuhan bersama Israel yang telah dibebaskan di lokasi yang sama. Ia akan menjadi tanda bagi Musa bahwa Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub memimpin mereka. Keluaran 3 ayat 12. Setelah 2 bulan perjalanan, bangsa Israel tiba di Sinai, Keluaran 19 ayat 1, di mana mereka akan tinggal selama kurang lebih 1 tahun. Juga dicatat dalam Bilangan 10 ayat 11 dan 12. Selama tahun tersebut, banyak hukum yang dikeluarkan, seperti yang dijelaskan dalam Keluaran 19 sampai pasal 40, juga Imamat 1 sampai pasal 27, dan Bilangan 1 sampai Bilangan 10 pasal 10. Keberadaan bangsa Israel di Gunung Sinai merupakan bagian utama dari kisah yang terdapat dalam 5 kitab pertama Musa. Inilah fondasi mereka menjadi umat pilihan Tuhan. Satu-satunya bangsa yang tidak tenggelam dalam paganisme dan penyembahan berhala. Tuhan mengambil inisiatif untuk menetapkan perjanjian antara dirinya dan Israel. Dengan syarat penurutan dan menjaga hubungan dengan Tuhan, Tuhan berjanji untuk menjadikan mereka harta yang istimewa, kerajaan imam, umat yang kudus. Menjadi umat yang kudus berarti mempersembahkan diri kepada Tuhan dan menyatakan karakter Tuhan kepada orang lain, terutama kepada bangsa-bangsa di sekitar mereka. Mereka juga dipanggil untuk menjadi kerajaan imam yang akan menghubungkan orang lain dengan Tuhan, membawa orang kepada Tuhan, dan mengajarkan jalan dan hukum-hukum Tuhan kepada mereka. Mereka harus menjadi harta istimewa bagi Tuhan, karena Dia menginginkan Israel sebagai salurannya untuk menerangi dunia dengan pengenalan akan Tuhan dan karakternya. Perjanjian ini adalah peneguhan secara hukum, suatu hubungan antara Allah dan umat-Nya. Formula perjanjian secara umum yang sedikit berbeda dalam ayat-ayat yang berbeda adalah, Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Keluaran 6 ayat 7, Imamat 26 ayat 12, Yeremia 24 ayat 7, Yeremia 31 ayat 33, Ibrani 8 ayat 10, dan Wahyu 21 ayat 3. Bayangkan, menjadi milik Allah yang istimewa. Pasti ada hak istimewa yang akan tercakup sebagai milik Allah yang istimewa. Juga terdapat tanggung jawab khusus.
Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Keluaran 19 ayat 4-6. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Bilangan pasal 6. Tuhan memberkati kita semua.